Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka pohon itu akan menurut perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, penyesatan dan pengampunan. Hari ini Tuhan Yesus bersabda, tak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Perkataan Yesus ini keras. Ia hendak mengingatkan kita agar jangan sampai banyak orang tersesat jauh dari Tuhan dan hidup lebih jahat karena melihat cara hidup kita. Sebagai orang beriman, sesungguhnya tidak pantas kalau kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itu, betapapun kurang sempurnanya hidup kita, sebisa mungkin kita berhati-hati dengan segala perkataan, pola hidup, dan tindakan kita. Sebab, semakin kita dewasa dalam iman, kita akan dijadikan panutan, teladan, atau contoh. Banyak orang akan memperhatikan semua gerak-gerik dan tingkah kita. Sejak dari zaman Yesus, penyesatan itu tidak pernah berakhir. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa tidak mungkin tidak ada penyesatan. Yesus mau mengajak kita untuk lebih mengenal kebenaran yang ada, sehingga kita tidak termasuk dalam bilangan penyesat yang akan mendapat celaka. Hendaklah setiap perkataan, pikiran, dan perbuatan kita diarahkan pada kebenaran Injil, bukan menurut diri kita. Kita membutuhkan iman sebesar biji sesawi yang mampu untuk menyingkirkan segala kesesatan yang ada di sekitar kita. Kita membutuhkan kacamata iman agar kita dapat berpegang pada kebenaran ilahi dan tidak terbawa arus penyesatan bagi sesama. Melalui firman Tuhan, kita dapat memperoleh segala kebenaran yang ada. Saudara yang terkasih, sambil menghindari penyesatan, marilah kita mengampuni. Kata Yesus, jagalah dirimu. Jika saudara berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Tugas kita adalah berusaha berbuat baik kepada sesama. Yesus menghendaki agar kita saling menghargai, menghormati, dan melindungi. Kalau kita bijaksana, kita tidak akan membiarkan kesusahan lebih menguasai kehidupan orang lain. Kalau kita tahu penderitaan dialami oleh teman, kita berkewajiban memberi perhatian dan pelayanan yang bisa menjawab kebutuhan langsung teman itu. Banyak keluarga mengalami permasalahan karena masing-masing pihak terlalu egois, tenggelam dengan kesenangan sendiri. Semoga kasih Tuhan memimpin hati kita
agar kita bisa mengampuni mereka yang bersalah kepada kita dan menuntun mereka yang membutuhkan bantuan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.